Lah nek dipaido terus maido, lah niki jenenge tawolamu saling berbuat dolim. Tasih kemutan nggih, wong sing berbuat dolimu besok teng akhirat jadi orang yang bangkrut. Kebaikannya diberikan kepada orang yang didolimi. Kalau belum cukup, kejelekan orang yang didolimi ditimpakan kepadanya. Faturihat, kemudian dilempar dia di dalam neraka. Mulane kula jenengan sampun ngantos dolimi tiyang sanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para jamaah, Bapak Ibu sedherek sedaya rahimakumullah, monggo kita nerasaken ngaosipun tasih Kitabul Jami' bab at-tarhib min masail akhlak. Bab yang menjelaskan tentang perkara-perkara atau akhlak yang buruk yang perlu dijauhi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anna rajulan qala, bahwasanya ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini, beri wasiat aku, nasihatilah aku. Qala la taghdab, Rasulullah dawuh, la taghdab, jangan kamu marah. Faraddada, maka diulang-ulang, miraron, berkali-kali. Qala la taghdab, Rasulullah tetap menjawab, jangan kamu marah. Akhrajahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini ada seorang laki-laki minta nasihat Rasul, wahai Rasul, nasihati aku. Apa nasihat Rasul? La taghdab, jangan kamu marah. Setelah itu apalagi wahai Rasul nasihatnya? La taghdab, jangan kamu marah. Setelah itu apalagi? La taghdab, jangan kamu marah. Diulang-ulang ya. Nasihat itu yang pokok ini, jangan sampai seseorang itu menuruti hawa nafsunya untuk terbiasa marah. Nah iki nggih, kula panjenengan emosi harus kita kendalikan. Jangan sampai menuruti emosi sehingga melakukan perbuatan yang tidak terkendali. Bisa jadi ucapan, bisa jadi perilaku yang tidak dikendalikan. Dan ini monggo kula panjenengan berlatih untuk tidak suka marah. Tapi kata anak-anak kecil, yang suka marah itu nenek ya. Yang suka marah itu ibu ya. Anak-anak kecil begitu. Padahal apa? Sebetulnya nasihat, khawatir yang sangat besar kepada anak-anak supaya tidak celaka, tidak pengaruh dari hal-hal buruk, maka seolah diterima anak seperti kemarahan. Soalnya awan esok sore dolanan HP ya. Kalau dibiarkan repot, maka emak-emak kadang dengan ucapan keras melarang hal itu. Sebetulnya ini bukan kemarahan ya, cuma nada tinggi karena khawatir anak ini punya kebiasaan buruk. Nah, ini nggih. Lah marah yang sesungguhnya yang bagaimana? Ya
marah melampiaskan nafsunya ini jika berkaitan dengan hal-hal yang tidak seperti tadi, ya. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk berlatih supaya sabar, tidak mudah marah. Ini kunci agar supaya kita bisa mengendalikan diri dengan sebaik-baiknya. Wa an Haulata al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat, dari Haulah al-Ansari semoga Allah meridhoinya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna rijalan yatahawaduna fi malillahi bi ghairi haqqin. Inna rijalan, sesungguhnya ada seseorang, yatahawaduna fi malillahi bi ghairi haqqin, yang mengambil, ya, fi malillahi bi ghairi haqqin, hartanya Allah tanpa ada alasan yang benar. Harta Allah itu apa? Misalnya zakat, misalnya harta anak yatim, ya, ini adalah hartanya Allah, ya, tanpa alasan yang dibenarkan. Falahumun naru yaumal qiyamati, maka bagi mereka api neraka di hari kiamat. Hati-hati jangan sampai kita mengambil hak anak yatim, jangan sampai kita mengambil harta zakat, harta yang diatasnamakan Allah, harta wakaf. Wakaf Al-Quran di masjid musola lalu diambil. Nah, ini jangan sampai terjadi. Meskipun di rumah juga dibaca, tidak dijual, ya, tapi mengambil wakaf yang telah diserahkan masjid musola tidak dibenarkan. Sarung, jarit di masjid depan sana, ya, itu wakaf dari jamaah, ya. Tapi terkadang ada yang mengambilnya, semacam ini tidak dibenarkan. Ancaman bagi orang yang mengambil harta milik Allah adalah an-naru yaumal qiyamah, di hari kiamat akan dibakar api neraka. Jangankan hartanya Allah, harta sesama muslim saja dilarang. Karena wonten ngeten nggih cerita tenggene kitab Dzurratun Nasihin niku ngeten. Wonten tiyang niku sak badanipun waliman, maka setelah dia makan mungkin ada daging yang nyililit, ya, di sela-sela gigi, sambil jalan pulang dia mengambil batang napa niku pring yang kecil, pager niku nggih, diambil untuk mengambil sililit. Ternyata napa niki sak sampune piyambake itu sedo meninggal dunia, ternyata menjadi masalah besar hal ini. Dia belum selesai diminta pertanggungjawaban amal karena ada sesuatu diambil dari tetangga tanpa izin, hanya sedikit bambu untuk mengambil selilit, ya. Akhirnya bagaimana? Dalam mimpi orang tua ini, syekh ini pesan kepada muridnya untuk minta dihalalkan, karena aku telah mengambil milik orang lain tanpa izin, tolong dimintakan kehalalannya. Setelah muridnya itu menyampaikan hal tersebut, maka keadaan gurunya di dalam kubur sudah tidak lagi mendapatkan masalah. Itu hanya gara-gara sedikit saja dari bambu milik tetangga. Bagaimana kalau kita mengambil barang-barang yang lebih berharga lainnya? Itu tentu saja akan lebih berat sanksinya. Apalagi mengambil barang milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka an-naru yaumal qiyamah. Berikutnya wa an Abi Dzar radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Dzar semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwi an rabbih, atas apa yang telah diriwayatkan dari Tuhannya, qala berkata, ya ibadi, niki dawe saking Rasul, tapi Rasul saking Gusti Allah, tergolong menapa
hadis qudsi, ya ibadi wa hambaku inni haramtu dzulma ala nafsi. Gusti Allah dawuh, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku. Kula jenengan tidak dibenarkan berbuat zalim pada Allah. Contohnya apa? Sudah mengaku muslim tapi gak sholat, itu zalim niku. Rumah dekat musola masjid tidak mau sholat berjamaah. Untuk apa masjid musola dibangun megah ya dengan uang banyak kalau jamaahnya tidak ada? Itu termasuk perbuatan zalim, perbuatan aniaya. Cobi nek kula jenengan tenggene Mekah Madinah sebelum adzan setengah jam saderenge, nek musim haji itu 1 jam sebelumnya jamaah telah memenuhi masjid, dagangan ditinggalkan, aktivitas apapun tinggalkan menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Niku yang jauh akan berangkat lebih awal, yang dekat tidak mau ketinggalan. Jangan sampai tidak punya tempat untuk sholat berjamaah, rebutan. Dan ini masjidnya gede ini semono, sak baris ya ngoyo niku, setengah baris ya. Untuk apa masjid besar ini? Berarti masjidnya lagi gawe kegeden. Sakjane masjidnya cilik mawon ngatus ngeten wis rong baris ya langsung kebak ya. Kegeden masjidnya ya. Niki mula kula panjenengan jangan sampai berbuat zalim kepada Allah. Wa ja'altu bainakum muharraman. Perbuatan zalim itu juga diharamkan di antara kita. Kula jenengan tidak boleh berbuat zalim. Kita berbuat zalim pada Allah dilarang, pada sesama manusia pun dilarang berbuat zalim, berbuat aniaya. Contohnya apa? Ngerasani, menghina, membuli, ya, menyebarkan keburukan teman walaupun dia melakukannya, ini tidak boleh. Itu termasuk perbuatan zalim. Apalagi sampai memukul, membunuh, perbuatan zalim. Jangan sampai itu dilakukan karena larangan. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling berbuat zalim. Misalnya kula jenengan dirasani, wah kuwi ngene dirasani ora trimo. Saiki dekne tak rasani, ya gantian wong ora salahku. Ngeten iki saling berbuat zalim. Saling ya, karena kita dirasani, akhirnya kita membalas itu. Kita dihina, bolehkah membalas menghina? Nek podo-podo kados ngoten berarti nggih saling berbuat zalim. Sudah biarkan kita dihina kalau memang itu tidak sampai menyebabkan sesuatu yang fatal pada diri kita, mboten usah dipun penggalih. Ngendikane Gus Dur ngono ae kok repot. Gus Dur kan dirasani wong sak pirang-pirang nalika dados presiden. Niku mboten ditanggapi wong ngoten mawon, nanggapi kurang gawean. Tapi kalau itu fitnah yang besar, ya misalnya seseorang diduga telah melakukan kejahatan besar padahal tidak, maka seperti ini perlu diklarifikasi, diluruskan, ada jalur hukum. Tapi nek nggur dipaidu tok niku mboten usah digubris. Lah nek dipaidu terus maidu, lah niki jenenge tanggolamu saling berbuat zalim. Tasih kemutan nggih wong sing berbuat zalim besok teng akhirat jadi orang yang bangkrut. Kebaikannya diberikan kepada orang yang dizalimi. Kalau belum cukup, kejelekan orang yang dizalimi ditimpakan kepadanya, faturihat, kemudian dilempar dia di dalam neraka. Mulane kula jenengan sampun ngantos ndolimi tiyang sanes, termasuk mendolimi suara-suara keras dari rumah kita. Kayak sing ning Jawa Timur winginane sono ning Kendal niku, ya niku son horep, ya.
niku teng Kendal pun wonten. Kalau itu di setel ning gone lapangan jauh dari pemukiman mboten apa. Anak-anak muda yang suka itu kumpul mboten apa-apa. Tapi nek niku kok di tengah-tengah perkampungan, gentenge padha rontok, kaca-kaca ngeter pecah. Lah niki nggih perbuatan yang tidak dibenarkan, perbuatan dolim. Numpak kendaraan ning jero kampung kok buantere ra karuan, suarane menggelegar, knalpote brong, ini termasuk berbuat dolim, mengganggu kenyamanan warga kampung. Lho, berbuat dolim itu warni-warni. Mula monggo kula panjenengan sak saged-sagedipun jauhilah perbuatan dolim. Kados pun cekap matur suwun sedaya kratosanipun. Menawi anggen matur wonten khilaf nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.